Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rafika Rahma, NPL 18111100. Di sini saya akan sedikit menampilkan simulasi pembelajaran PKN SD di kelas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin. Duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir? Enggak. Absen dulu ya. Jessica Mitra Valensa Hadir. Irfana Avela Hadir. Neva Eliana Rati Hadir. Oke, hadir semua ya berarti hari ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apa ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran minggu lalu? Sudah paham, Bu? Oke, berarti kalau sudah paham kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang norma dengan pokok pembahasan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini ada yang tahu belum apa sih itu norma? Norma adalah aturan, Bu. Ya, norma itu adalah suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Nah, di sini ada beberapa macam jenis norma. Ada yang tahu nggak? Ada berapa? Yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, norma itu ada 4. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah, setiap norma itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari tujuannya, sumbernya, maupun sanksinya. Fungsi dari sanksi sendiri ialah digunakan agar seseorang itu akan segera ketika mereka melakukan suatu kesalahan sehingga tidak mengulanginya lagi. Nah, yang pertama itu norma agama. Norma agama adalah suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur tingkah laku manusia dengan sesama yang berdasarkan ajaran suatu agama. Nah, norma agama itu biasanya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kitab suci agama. Nah, berhubung kita beragama Islam, berarti pedoman yang kita gunakan itu adalah Al-Quran. ya, kitab suci Al-Quran. Nah, tujuan norma agama itu ialah menyempurnakan manusia untuk menjadikan orang yang baik dan selalu menjauhi hal-hal yang buruk. Sanksi bagi pelanggar norma agama itu berupa dosa maupun karma apabila orang tersebut tidak segera bertobat dan akan masuk neraka. Yang selanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah petunjuk hidup berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Tujuan norma kesusilaan ialah membentuk manusia menjadi baik. Sanksi yang didapat jika seseorang melanggar norma kesusilaan ialah tekanan batin, terus mendapat celaan dari orang sekitar. Contoh dari pelanggaran kesusilaan, norma kesusilaan ialah ketika seseorang berbohong, mengingkari janji, tidak adil, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh pelanggaran dari norma kesusilaan. Yang selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang didasarkan pada aturan tingkah laku manusia yang berlaku di masyarakat. Nah, contoh dari norma kesopanan itu misal nih, kalian mau pergi sekolah, berarti kalian harus salam kepada orang tua dan pamit kepada orang tua. Itu merupakan contoh dari norma kesopanan. Sanksi jika melanggar norma kesopanan ialah berupa teguran dan cemoohan dari masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak melanggar norma, mereka akan lebih dihargai di lingkungan masyarakat.
Yang keempat adalah norma hukum. Nah, norma hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, norma hukum itu biasanya berasal dari undang-undang. Sanksi yang melanggar norma hukum itu bisa berupa denda ataupun penjara bagi orang yang melanggarnya. Misal nih, orang itu mencuri, berarti kan dia melanggar norma hukum dan mereka harus dihukum dan harus dipenjara. Terus tujuan dari norma hukum itu adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat. Nah, di sini Ibu ada beberapa teks bacaan dan kalian bisa membaca satu-satu. Coba siapa yang mau baca? Kalian yang keras ya suaranya ya. Teks 1. Pada suatu hari terdapat kakek yang tinggal di sebuah masjid dekat rumah sakit dan ia hidup sebatang kara. Ia menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap hari ada dokter muda yang dermawan dan rajin beribadah, selalu memberi uang hasil kerjanya untuk sang kakek. Dan pada suatu hari saat ia ingin sholat, kakek yang biasanya mengemis di tempat tersebut tidak ada seperti biasanya. Ia terus mencari dan ternyata sang dokter menemukannya di pinggir jalan dan tak ada satupun orang yang peduli kepada sang kakek tersebut. Akhirnya dokter tersebut mengangkatnya dan langsung diperiksa secara ikhlas. Ternyata tak lama detak jantungnya melemah dan meninggal dunia. Semua biaya kuburnya dibayarkan oleh sang dokter mulia dengan penuh keikhlasan. Nah, dari teks bacaan pertama ini, contoh dari norma yang terkandung dalam teks bacaan tersebut itu adalah norma apa aja? Norma agama dan norma kesusilaan. Ya, norma agama itu bisa dilihat dari saat seorang dermawan tersebut dia rajin melaksanakan sholat di masjid. Nah, kesusilaannya ketika seorang dermawan tersebut menolong kakek ketika sang kakek itu hidup di jalanan. Coba teks bacaan yang kedua, siapa yang membaca? Meva. Ya, Meva. Hari ini teman kami Indah tidak masuk sekolah karena demam. Saya dan teman-teman ingin menjenguknya. Di sore hari kami datang ke rumah Indah dengan membawa beberapa macam buah. Sesampainya di sana kami mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengucapkan salam, lalu mencium tangan ibunya Indah. Kami menjenguk Indah sebentar saja karena hari ini sudah sore. Kami menaruh buah dan pamit kepada Indah dan ibunya. Nah, dari teks bacaan yang kedua ini contoh norma itu merupakan norma apa? Kesopanan. Ya, norma kesopanan karena ketika dia ingin bertamu ke rumah orang, dia mengetuk pintu terlebih dahulu dan pamit ketika pulang. Jadi kalian sudah paham kan apa itu norma? Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar dan kalian bisa menyebutkan itu merupakan norma apa. Nah, gambar yang pertama adalah ini. Ini merupakan contoh norma Kesusilaan. Kenapa? Karena dia dia bertindak semena-mena kepada teman. ya, dan itu dilarang dan merupakan pelanggaran norma kesusilaan. Ketika seseorang melakukan hal tersebut, mereka akan dijauhi temannya karena dia berbuat semaunya dia sendiri. Terus yang selanjutnya adalah norma Agama. Kenapa? Karena mereka mentadarus Al-Quran Bersama keluarga. Itu adalah merupakan contoh dari norma kesusilaan dan norma agama. Yang selanjutnya Ibu ada beberapa tes, beberapa soal yang bisa kalian kerjakan sekarang dan jika tidak selesai bisa dikerjakan di rumah.
Gimana, udah selesai belum? Belum. Kalau belum, kita lanjut kerjakan di rumah. Dan jangan lupa besok dikumpul ya, harus sudah selesai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi terlebih dahulu. Namun sebelum pembelajaran hari ini berakhir, apa ada yang ingin menyimpulkan dari pembahasan yang sudah dibahas? Coba siapa? Kalian, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma yang berlaku di masyarakat bermacam-macam, di antaranya ada 4 norma, yaitu norma agama dan norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ini norma itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Dan norma yang berlaku di masyarakat itu ada 4, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Setiap norma itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik dari sumber, sanksi, maupun tujuannya. Dan fungsi norma itu dapat menciptakan kehidupan di masyarakat menjadi lebih aman, tertib, damai, bisa mencegah terjadinya benturan kepentingan di masyarakat, dan mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Sehingga norma itu tuh sangat penting dibutuhkan di lingkungan masyarakat agar masyarakatnya itu menjadi menaati aturan yang berlaku. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.